Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, INPM 23.05530.021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada slide 3 sampai dengan slide 6 dari PowerPoint yang kami susun. Pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pada slide ketiga. Pendahuluan. Dalam industri pariwisata hospitality, kualitas pelayanan menjadi hal yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan kepuasan wisatawan atau tamu. Oleh karena itu, peran penting yang sangat dibutuhkan mengelola sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan berkualitas. Selanjutnya, definisi kepemimpinan, yaitu kemampuan seseorang yang mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam suatu organisasi, pemimpin memiliki peran penting dan mengatur kegiatan, mengambil keputusan, serta menciptakan kerjasama antara anggota. Selanjutnya, seorang pemimpin harus mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik dan memberikan motivasi kepada karyawan, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada wisatawan atau tamu berjalan dengan baik dan profesional. Selain itu, kepemimpin juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerjasama bersama mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam pariwisata hospitality, yaitu mengerahkan dan mengkoordinasikan karyawan dalam menjalankan tugasnya dalam kegiatan operasional seperti pelayanan hotel, restoran, biro, perjalanan wisata, maupun pengelolaan destinasi wisata. Pemimpin harus mampu memberikan arahan yang jelas kepada karyawan sehingga setiap pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desvi binti Zulhafiza, NPM 23.055.30037. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah sebelumnya disampaikan oleh teman saya, yaitu kelanjutan dari kepemimpinan dalam pariwisata dan hospitality. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Stay tune. Selain itu, kepemimpinan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan pemasaran UMKM pariwisata dengan mendorong partisipasi masyarakat, mempromosikan kesadaran pariwisata, dan menerapkan program yang konstruktif. Kepemimpinan yang efektif mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, pada akhirnya meningkatkan strategi pemasaran dan pengembangan ekonomi pariwisata. Selanjutnya, bukan hanya itu, pemimpin juga memainkan peran penting dalam mempromosikan inovasi untuk organisasi mereka, yang dapat mengarah pada peningkatan kesuksesan bisnis di pasar pariwisata yang kompetitif. Adapun gaya kepemimpinan dalam pariwisata dan hospitality, yaitu dalam sektor pariwisata dan hospitality, salah satu gaya kepemimpinan yang sering diterapkan adalah kepemimpinan otoriter. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin memiliki kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan dan memberikan perintah kepada bawahan. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan laissez-faire atau kepemimpinan yang bebas. Dalam gaya ini, pemimpin memberikan kebebasan kepada anggota organisasi untuk menjalankan tugasnya masing-masing dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Dalam industri pariwisata dan hospitality, pemimpin biasanya menerapkan gaya kepemimpinan yang fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aureliana dengan NPM 23.055.30054 Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi slide 11 sampai dengan slide 14 dari PowerPoint yang telah kami susun. Saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang akan dibahas
Baik, langsung saja saya masuk pembahasan slide ke-11. Selanjutnya adapun gaya kepemimpinan transformasional, yaitu di mana pemimpin dan bawahan memiliki kesempatan untuk saling bertukar ide dan saling maju secara bersama-sama. Kepemimpinan transformasional juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan diri maupun organisasi. Hal tersebut tentu saja diperlukan untuk menghadapi pariwisata era digital. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan dalam organisasi pariwisata. Dalam pariwisata, pemimpin juga memiliki fungsi dalam merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pekerjaan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas. Selanjutnya, beberapa fungsi kepemimpinan dalam organisasi pariwisata ialah menumbuhkan motivasi kerja, menumbuhkan rasa percaya diri, memastikan sektor pengembangan pembangunan pariwisata, serta mendukung pelestarian nilai-nilai dan lingkungan yang menjadi daya tarik wisata. Selanjutnya, dengan komitmen pemimpin dan pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan, Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai tujuan wisata unggulan di mata dunia. Perkenalkan, nama saya Wina Ramadhani dengan NPM 231005530035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari slide 15 hingga slide 18 dari PowerPoint yang telah kami susun. Pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Baiklah, langsung saja kita masuk ke slide ke-15. Pentingnya kepemimpinan dalam industri pariwisata dan hospitality. Dalam industri pariwisata, kepemimpinan berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga karyawan dapat bekerja secara efektif dan profesional. Pemimpin juga harus mampu membangun kerjasama tim yang baik karena pelayanan dalam sektor hospitality biasanya melibatkan banyak pihak seperti staf hotel, restoran, pemandu wisata, serta pengelola destinasi wisata. Selain itu, kepemimpinan juga sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada dalam industri pariwisata, seperti persaingan usaha, perubahan kebutuhan wisatawan, serta perkembangan teknologi. Seorang pemimpin harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut serta mengambil keputusan yang tepat agar organisasi dapat berkembang. Dalam konteks teori transformasional, yakni aspek individual consideration mendorong pemimpin untuk menghadapi kebutuhan tiap individu dalam proses pengembangan. Hal ini menandakan bahwa pemimpin yang menunjukkan apresiasi dapat memperkuat loyalitas dan keterlibatan karyawan. Tantangan kepemimpinan dalam industri pariwisata dan hospitality. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemimpin adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Dalam industri hospitality, wisatawan memiliki harapan yang tinggi terhadap pelayanan mereka terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimah Lin dengan NPM 2310553041. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi dari slide 19 sampai 22 dari PowerPoint yang telah kami susun. Dan pada kali ini saya akan membahas beberapa poin penting dari materi yang akan dibahas. Langsung saja kita masuk ke slide 19. Tantangan lainnya adalah mengelola sumber daya manusia. Dalam industri pariwisata, karyawan berhasil dari berbagai latar belakang yang berbeda sehingga pemimpin harus mampu menciptakan kerjasama tim yang baik. Pemimpin juga harus memberikan pelatihan dan pembinaan agar karyawan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selanjutnya, adapun strategi kepemimpinan dalam meningkatkan industri pariwisata. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pemimpin adalah dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. Pelatihan sangat penting agar karyawan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional dalam melayani wisatawan. Selanjutnya, adapun strategi lainnya adalah memberikan motivasi kepada karyawan. Pemimpin harus mampu memberikan dorongan dan semangat kerja kepada karyawan agar mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan. Slide yang terakhir ialah adapun dampak kepemimpinan terhadap kinerja organisasi pariwisata. Dalam industri pariwisata dan hospitality, pemimpin yang baik mampu mengarahkan, memotivasi, serta mengkoordinasikan karyawan sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada wisatawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Amanda, NPM 251953133. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi pada slide 23 sampai slide 26 dari BPT yang telah kami susun. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pada slide-nya. Selain itu, kepemimpinan yang efektif juga dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Ketika karyawan merasa dihargai dan mendapatkan dukungan dari pemimpin, mereka akan lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kepemimpinan yang baik, organisasi pariwisata yang hospitality dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meningkatkan kepuasan wisatawan, serta memperkuat daya saing dalam industri pariwisata. Oke, studi kasus pada desa wisata Panglipuran menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki peran penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata desa. Penelitian yang melibatkan 100 responden masyarakat lokal menunjukkan bahwa kepemimpinan, komunikasi, dan nilai religius masyarakat berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat. Pemimpin yang mampu mengajak masyarakat bermusyawarah, menerima masukan, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan partisipasi dalam merencanakan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan desa wisata. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif serta komunikasi yang baik dapat mendorong keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Baik, masuk kita ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dapat mempengaruhi, mengarahkan, serta menggerakkan orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam sektor pariwisata dan hospitality, kepemimpinan menjadi faktor yang sangat penting karena industri ini sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada wisatawan atau tamu. Baik, sampai sini presentasi kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.